Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وباركنا فعين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mulia ini kita bersama kembali di Balai Rumah Aceh dan kita sama-sama memahami dan mengetahui bahwa kondisi Aceh saat ini dan Sumatera tidaklah baik-baik saja. Kondisi tentang terkena musibah, banjir, longsor dan seterusnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini seluruh ujian, cobaan yang terjadi pada negeri kita ini menjadi satu ibrah, satu pelajaran berharga, dan semua kita berharap ini adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud dari kuasanya Allah, menampakkan kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya, agar kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang diberikan kelapangan, keuangan, rezeki, adalah kita berbagi kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Dan bagi di antara kita yang terkena musibah, semoga diberikan keluasan dada, kesabaran yang setinggi-tingginya, bahwa ini adalah menjadi bahagian daripada ujian untuk menghapuskan semua dosa dan naikkan derajat kepada yang lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menggantikan dengan rahmat yang lebih besar lagi, insya Allah. Dalam kesempatan kali ini, sesuai dengan kondisi yang terjadi di negeri kita akan bahas tentang makna daripada musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat At-Taghabun itu surah ke-64 di ayat 11. Ini agar kita mengetahui bahwa musibah itu sebenarnya untuk apa, gitu ya? Untuk apa Allah berikan, untuk apa? Nah, jadi kita melihat pertama, kita akan pelajari nanti beberapa ayat. Yang pertama adalah surah At-Taghabun, makna dan hikmah di balik musibah. Nah, kalau dalam bahasa Arab, musibah itu memang segala yang menimpa. Apapun yang terjadi pada kita itu namanya musibah. Apakah kebaikan, apakah keburukan, maka arti musibah itu apa yang menimpa, apa yang terjadi, itu namanya musibah. Hanya saja nanti ada musibah dalam bahasa syar'i, dalam kaitannya dengan hukum syar'i. Ada juga nanti musibah yang membawa kepada dampak ujian dan cobaan. Nanti kita akan bahas apa itu ujian, apa itu cobaan. Nah, kita bahas dulu di surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ayat ini menceritakan tentang pada masa Rasulullah dulu ada orang-orang yang ketika dia berhijrah kepada Rasulullah, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Jadi sahabat itu ketika diajak berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Nah, sahabat-sahabat yang ikut, lalu ketika sampai di kota Madinah, dia melihat perkembangan yang pesat terhadap Islam.
Maka ketika dia mengalami kemenangan, dia ingin agar saudaranya, kakak, adik, abang, saudara tetangganya yang masih tinggal di Mekah, agar bisa bersamanya. Dan tentu itu sudah lewat, karena mereka tidak mengikuti. Nah, ini lebih kepada musibah yang menimpa kepada keimanan. Ya, musibah yang menimpa kepada keimanan. Artinya, orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak berpikir cepat, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau mengikut. Dan inilah musibah. Jadi hakikat daripada musibah adalah seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, ketika mereka dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka tampak jelas mendapatkan kemenangan. Makanya ada istilah Futuh Mekah, ya kan? Ada istilah Piagam Madinah, bahwa Rasulullah sampai menjadi kepala negara. Itu luar biasanya. Itu karena apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya mereka-mereka yang ikut ke kota Madinah bersama Rasulullah merasa itu sesuatu yang luar biasa, kemenangan yang mereka dapatkan. Maka dikatakan sih, ma'asabah min musibatin illa bi'idznillah. Apapun yang menimpa musibah kepadamu itu sesuai dengan izin Allah. Kita melakukan kebaikan hari ini itu semuanya biiznillah. Kita bisa hadir di tempat ini biiznillah. Dan kita nanti akan ketika biiznillah telah kita dapatkan, nanti akan berubah menjadi bini'amatillah. Dan kita bisa merasakan ketika kita bersama, ketika kita mengimani Allah, ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa berzikir, kita akan merasakan itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti baru masuk kepada fadlullah, karunia Allah ketika kita mendapatkan satu keimanan yang kuat di dalam dada kita, keberuntungan yang tentunya akan berakhir nanti kepada keberuntungan bahagia abadi di surganya Allah. Maka dikatakan, wa may yu'min billah, apabila orang-orang beriman itu diajak kepada kebaikan, apabila orang-orang beriman itu tertimpa musibah, maka diajak kepada sesuatu, maka yahdi qalbah, Allah ingin memberikan hidayah kepadanya. Ingat Bu ya? Nah, ini asbabun nuzulnya memang kepada sahabat Rasulullah yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi ayat ini tidak tertutup untuk kita sampai di akhir zaman. Siapapun yang ada mengajak kita kepada kebaikan, dan apapun yang tertimpa pada kita, itu sebenarnya yahdi qalbah. Yahdi qalbah. Allah akan memberikan hidayah. Dalam kehidupan berkeluarga, saya ingin katakan contoh. Apabila kita mempunyai seorang ibu, yang seorang ibu mungkin tidak begitu sangat baik, tidak begitu sangat telaten, tidak begitu sangat teratur, maka kita anaknya disekolahkan lalu kita mendapatkan pendidikan. Maka kita yang diberi yahdi qalbah, yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan, aku harus lebih baik dari ibuku. Bisa Bu? Itu namanya orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dari perbuatan, dari keadaan yang tidak baik, maka dia akan berusaha agar dia menjadi lebih baik. Bukan dia membalas kembali. Misalnya ada seorang anak yang mendapatkan ibu yang kejam. Ibu mungkin yang tidak kita katakanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka dia akan mengatakan, aku akan buat juga seperti anakku, seperti ibuku membuatku. Tidak. Kita tidak membalas seperti itu. Itu yahdi qalbah. Ya, yahdi qalbah. Makanya orang-orang yang dizalimi, yang disakiti, dia tidak balas menzalimi. Ya, dia tidak balas menzalimi. Dan ini masuk enggak sama kita? Pada kehidupan kita. Ya kan? Masuk enggak dalam kehidupan kita? Dan harus ada dalam jiwa kita. Maka dikatakan ma'asabah min musibatin illa bi'idznillah. Apapun yang terjadi pada kamu dengan izin Allah. Rasulullah mengajak kamu kepada dakwah, itu izin Allah. Lalu kamu menerimanya, maka kamu diberi hidayah oleh Allah. Lalu saudaramu yang tidak bersamamu, maka mereka dari kerusakan dirinya sendiri karena tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat ini berkembang kepada musibah yang terjadi pada umumnya. Setiap apapun yang menimpa kita, ini bahagian daripada teguran untuk kita. Contoh kita di Aceh ini sekarang, udah terjadi banjir, ada gempanya lagi, ada anginnya lagi di Sumatera, seperti kemarin, angin ya, yang luar biasa, badai kita katakan. Nah, kita memandang itu, biiznillah, apapun itu kuasanya Allah. Tetapi Allah mau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungkur sujudlah engkau kepada Allah. Dan kita bisa merasakan kuasanya Allah. Adapun hari ini uang kita, kita tidak bisa mentransfer kepada keluarga kita. Karena sinyal yang tidak ada. Adapun makanan kita hari ini, kita tidak bisa memberi ke sana. Karena tidak ada jalan menuju ke sana. Ini adalah gambaran kecil Yaumul Qiyamah. Gambaran kecil Yaumul Qiyamah. Apa gambaran kecil Yaumul Qiyamah? Andai pun kita akan memberikan seteguk air, apabila Allah tidak memberikan, biiznillah tidak bisa kita berikan. Ya kan? Ini gambaran kecil. Makanya setiap apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini, gambaran bagaimana hari kiamat yang akan datang nanti. Nah, lalu hari ini misalnya ada kita yang terputus kontak dengan saudara, kakak, mama, adik, abang. Janganlah terus berlarut menjadi satu kesedihan. Semua ini di atas kuasanya Allah. Yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita diberikan kekuatan, saudara kita yang tertimpa musibah juga diberi kekuatan oleh Allah. Dan kekuatan itu tidak akan muncul kecuali dengan sabar. Wasbir. Denganlah engkau bersabar dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Makanya pola dasar menerima takdir Allah adalah yang pertama kita menerima apa yang terjadi. Setelah kita menerima apa yang terjadi, maka dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah semampu kita. Tapi bahasa yang kita ingin ambil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan yahdi qalbah. Ini luar biasa. Yahdi qalbah itu adalah hati yang dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan ajarkan satu doa tentang yahdi qalbah agar kita diberikan petunjuk dan saudara-saudara kita, dan kita menjadi penolong untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, salah satunya adalah doa itu, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta hadi ihdi dzurriyyati wa aslihhum. Ya Allah, tidak ada Rabb selain Engkau ya Allah. Ya, tidak ada Rabb selain Engkau ya Allah. Dan Engkaulah ya Allah yang memberikan hidayah. Hidayahkanlah kepadaku petunjuk dari apa peristiwa yang terjadi ini. Dan berikanlah hidayah kepada zuriat kami, ahli keluarga kami, baik yang tertimpa musibah ataupun yang tidak tertimpa musibah. Kita yang melihatnya, berikanlah hidayah. Makanya kita yang tidak tertimpa musibah ada rasa ingin membantu, ya, ada rasa ingin menolong. Tapi yang terkena musibah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan. Andai pun kita ada harta, ketika Allah mau menariknya, kapan saja itu bisa saja. Ya kan Bu? Kapan saja. Rumah kita yang besar bisa kita berdiam di dalamnya. Tapi ketika Allah sampaikan ke atap air banjir, kapan kita bisa tidur di situ lagi? Maka kita tahu bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan Allah, bukan milik kita. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah langit dan bumi. Kapan Allah mau ambil, ambillah. Dan inilah cara Allah mendidik kita. Jadi musibah itu adalah salah satu cara Allah mendidik kita. Jadi kalau kita baca di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah adalah Rabb yang mengatur. Allah adalah Rabb yang mengurus. Allah adalah Rabb yang menciptakan. Allah adalah Rabb yang mendidik kita dengan apapun yang Allah mau. Salah satunya dengan diberi musibah. Dengan musibah Allah mau kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tidak timpa musibah dalam hari ini konteks Aceh ini, maka kita bersemangat mendoakan dan memberi pertolongan material. Makanya dalam kondisi hari ini mari kita
tingkatkan solidaritas untuk tidak menampakkan di medsos makan yang enak, ya Win, tempat tidur yang nyenyak, ya kan? Kemudian berbangga-bangga di atas meja makan. Untuk tidak seperti itu, ada rasa kepedulian. Ya, rasa kepedulian. Kira-kira kalau kita sedang lapar, lalu kita lihat orang memposting makanan-makanan enak, macam ya kan? Ada rasa, ya Allah, gitu ya. Nah, kita minimal apabila kita tidak membantu, jangan memanas-manaskan situasi. Nah, kalau mana tahu juga di antara ibu-ibu sekarang diberi harta oleh Allah, diberi rezeki, jangan pakai semuanya satu tubuh kita. Itu juga salah satu rasa kita kepedulian kepada saudara-saudara kita. Jangan pakai pakaian yang mewah-mewah. Jangan menampakkan segala macam rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena kondisinya saat ini bukan baik-baik saja. Itu salah satu bentuk kepedulian, dan itu termasuk hadiah qalban, hidayah yang Allah beri kepada kita. Makanya hari ini apabila ada yang diberi nikmat oleh Allah, janganlah bereforia dengan keadaan seperti itu, karena di belahan kita semuanya, kita lihat rumahnya pun tenggelam, periuknya pun tidak ada. Ya Bu ya, jadi bahkan sanak saudaranya pun kadang-kadang tidak bertemu karena kondisi yang tidak bisa menghubungkan itu. Nah, ingin kita sampaikan bahwa di dalam Islam tingkat kepedulian itu tinggi sekali. Minimal jika kita tidak bisa memberikan benda material, minimal kita mengirimkan doa. Makanya hari ini karena kita di majelis, salah satu doa yang kita ajarkan ini adalah agar saudara-saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah-musibah ini. Maka kita ucapkan kalimat yang saya sebutkan tadi. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal hadi ihdi dzurriyyati wa aslih. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjukkan Engkau lah yang memberi petunjuk kepadaku dan seluruh zuriat kami, ya Allah, anak keturunan kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah. Kita ini se-Aceh, ini semua saudara kita, dan perbaikilah semua keadaan mereka, ya Allah. Jika mereka sedang bersedih, bahagiakanlah mereka. Jika mereka sedang berkekurangan, cukupkanlah, ya Allah. Jika mereka kelaparan, berikanlah makanan, ya Allah. Jika mereka susah, bahagiakanlah mereka, ya Allah. Jadi ingin kita katakan bahwa bagi kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini tidak tertimpa musibah, maka ini bahagian daripada kepedulian kita memastikan kita berdoa untuk mereka. Nah, tentunya doa ini bukan hanya sebatas kita kapan kita mau, ini menjadi kewajiban antara satu muslim dengan muslim yang lain. Lalu Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah sangat kuasa atas segala sesuatu, dan Allah sangat mengetahui apa yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya. Nah, jadi kita melihat ini yang menjadi satu hikmah dari setiap peristiwa musibah. Maka dalam menghadapi musibah, apa yang tidak dibolehkan? Marah. Yang tidak dibolehkan marah. Marah dengan keadaan, itu tidak dibolehkan. Karena di balik itu semua ada kebaikan yang terselip dan tersimpan. Itu kuasanya Allah. Ya kan? Dengan keterbatasan ilmu pada kita, kadang-kadang kita tidak bisa membacanya. Yang tidak boleh marah. Maka apa yang kedua? Yang kedua adalah menerima keadaan. Menerima keadaan yang terjadi pada diri kita. Nah, ketika kita menerima keadaan, disitulah baru muncul tawakal. Berserah kepada Allah. Makanya ada bahasa faiza azamta fatawakkal Allah. Apabila engkau telah berazam, maka engkau pasti akan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyerahkan totalitas diri kita kepada Allah. Nanti baru ada ibadah-ibadah yang akan kita ajarkan, insyaallah. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi ujian dan cobaan hidup ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita pahami Allah akan menguji keimanan kita. Ya, sejauh mana tingkat ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat sekalian, sebelum ujian cobaan datang kepada kita, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh lekang. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah, tidak ada yang lain.
Cukuplah Allah, hasbi Allah, la ilaha illa wa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai pembela. Tidak ada lain. Dan itu bukan pada saat kena musibah. Itu kita ucapkan senantiasa. Itulah sebagai cicilan tabungan supaya ketika terjadi tabungan itu sudah siap diambil. Seperti hidup kita nih, bukan? Kan kita udah cicil. Waktu terjadi tinggal, bukan ketika terjadi baru mencari. Maka itulah yang menjadi kekuatan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi kita pahami bahwa setiap ujian, cobaan itu adalah bahagian daripada Allah menguji keimanan kita. Nah, keimanan kita kepada Allah udah kita cicil, kita beramal, berzikir, berdoa dari sebelum terjadinya musibah itu. Maka nanti akan muncul ketenangan pada jiwa-jiwa kita. Dan ini kalau kita tidak amalkan riyadhah, ya perjalanan ruh dan jiwa kita, ini kita bisa merasakan kepedihan dan sakitnya luar biasa. Tetapi kalau itu sudah kita cicil, sudah kita lakukan, ini akan mudah. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, musibah yang Allah berikan itu bahagian penghapusan dosa-dosa. Yang luar biasa. Ibarat seperti air banjir. Ketika banjir datang begitu besar, semakin besarnya banjir seperti banjir bandang, maka semakin bersihlah keadaan situ. Ya. Tapi berat apa enggak? Berat. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Maka semakin besar kita katakan musibah yang datang, semakin besarlah penghapusan dosa-dosa itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat. Menaikkan derajat. Nah, sahabat sekalian, apa bedanya ujian dengan cobaan? Ujian itu Allah akan meningkatkan kualitas diri kita, akan meningkatkan kemampuan kita, akan meningkatkan karakter kita. Maka cirinya orang-orang mendapat ujian adalah apabila hari-hari yang dia lewati, dia berada dalam taat. Lalu ketika dia berada dalam taat, maka dia mendapatkan musibah dari ya, mendapatkan keadaan yang di luar daripada bisa jadi perkiraannya. Beda dengan cobaan. Cobaan itu adalah seseorang yang hari-harinya tidak berada dalam taat. Lalu dia mendapatkan sesuatu yang mengecewakan dirinya. Beda ya? Beda Ibu ya? Misalnya Ibu rajin sholat, Ibu disiplin, Ibu istiqomah, kena sakit juga. Kena sakit. Itu ujian. Itu ujian. Tapi kalau memang tidak jaga kesehatan, ya kan? Kemudian sembarangan, memang tidak sholat tepat waktu, memang tidak melakukan ibadah-ibadah, lalu ternyata dapat sakit. Itu namanya cobaan. Beda. Jadi ingat, jangan semua kita bilang, oh dia dapat cobaan, marah orang. Yang kita nanti ketika berjumpa dengan teman misalnya ke rumah sakit, masuk rumah sakit, cobaan ya Bu sama Ibu. Jangan. Cobaan itu lebih kepada tanda petiknya negatif. Perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang hari-harinya ditegur oleh Allah karena kekurang baikannya. Tapi kalau ujian, kita sudah berusaha maksimal, sudah bekerja, sudah berusaha, ternyata nggak dapat juga. Bisa. Disitulah bahasa sekarang yang kalau setiap ikhtiar tidak menyalahi daripada hasil, itu nggak level dengan tauhid, nggak. Karena hak penuh Allah mau kasih atau tidak kasih. Itu tauhid kita harus ada. Makanya nanti seseorang akan ditegur oleh Allah. Kalau dia katakan, kalau saya buat ini saya akan dapat ini. Kalau saya buat ini saya akan dapat ini. Pada satu waktu nanti dia buat ini, dia tidak mendapatkannya. Ada. Saya kalau jam sekian pasti sampai sini. Jam sekian pasti ini. Jam ini pasti ini. Nanti pada satu hari dia tidak mendapatkan seperti itu. Itu ujian ini. Agar kita mengetahui bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang sangat kuasa, bukan dirimu. Bukan kita, ya kan? Tapi Allah lah yang sangat kuasa. Nah, tapi kalau cobaan memang dia tidak mengerjakan kebaikan.
Misalnya kita lah katakan dalam pasangan hidup berkeluarga, memang dia tidak baik sama suaminya, tidak menolongnya, tidak berempati, tidak membantu, maka terjadilah misalnya perceraian. Itu bukan ujian, itu cobaan. Karena memang dari kesalahan, memang tidak dari awalnya berbuat baik. Tapi kalau sudah baik, masih juga terjadi, itu namanya ujian. Jadi jangan sembarangan mengatakan ujian dan cobaan kepada Maka kita katakan ujian itu lebih kepada orang-orang yang beriman, yang Allah ingin menaikkan derajat ketakwaannya. Cobaan lebih kepada teguran agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan cobaan-cobaan dalam hidup, akhirnya dari situ dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saripati dari musibah tadi adalah, hakikat musibah adalah orang yang apabila ditimpa segala sesuatu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamatlah dari musibah. Tapi kalau dia ditimpa sesuatu dia jauh dari Allah, itulah orang yang tidak selamat dari musibah yang tertimpa pada diri. Nah, ayat ini menunjukkan juga kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala cintanya kepada kita agar kita terus bersabar. Fanqalabu bini'matin minallah. Jadi seorang mukmin, apapun musibah yang terjadi pada dirinya, jika dia bersabar, itu memang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar nanti di yaumil qiyamah. Maka di surga, apa yang dia rasakan? Maka dia menemukan daripada ketenangan ketika dia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak Bu dari musibah-musibah, seorang misalnya yang bertengkarlah atau apa dengan sahabat-sahabatnya, setelah itu maka dia berbaikan dan dia semakin baik. Semakin lebih baik lagi dan seterusnya. Itu adalah rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan. Tapi bagi orang yang apabila ditimpa musibah dia tidak kembali kepada Allah, yang ada adalah kemarahan dan efek buruk pada dirinya, maka dia mendapat siksa di yaumil qiyamah. Maka Allah mengatakan fanqalabu binikmatin minallah. Nanti aku sempurnakan apa amalannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Dan ucapan ini jangan kita sebutkan pada saat musibah. Ini menjadi zikir harian. Makanya kalau kita bangun malam, tahajud malam, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah engkau ya Allah sebaik-baik pelindung, cukuplah engkau sebaik-baik penolong ya Allah. Gitu kan? Kita mengatakan seperti itu. Maka kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berserah kepadamu ya Allah. Tidak ada dayaku sedikit pun kecuali semuanya dengan pertolonganmu. Dan engkau lah zat yang sangat berkuasa. Engkau lah zat yang sangat kuasa. Ini tauhid. Makanya setiap musibah menguatkan tauhid. Menguatkan akidah. Ketergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang paling bagus itu kalau kita baca itu ketika di malam hari setelah kita salat tahajud. Makanya di salat tahajud itu 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama, Dua rakaat pertama kita mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, engkau yang maha hidup. Ya kan? Engkau yang maha berdiri sendiri. Ya kan? Maka kita mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada dayaku ya Allah, tidak ada kekuatanku ya Allah. Aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak. Ampunilah aku. Apa jawab Allah? Tidak, wahai hambaku. Engkau tidak pernah menganiaya dirimu, karena apapun yang terjadi pada dirimu tidak bisa tergerak tanpa aku gerakkan. Hebat nggak Bu? Tapi kalau kita mengaku salah, jadi ketika kita mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maha suci engkau ya Allah, suci sekali engkau ya Allah, akulah yang salah, maka aku telah menganiaya diriku sehingga terjadi seperti ini. Kata Allah apa? Tidak, wahai hambaku. Engkau tidak bisa melakukan apapun tanpa aku gerakkan, tanpa aku iakan. Hebat enggak? Tapi kalau kita enggak mengatakan, ya Allah, aku telah menzalimi diriku.
Kita tidak mengatakan itu, kita mengatakan, ya Allah, aku kan nggak salah, engkau lah yang paling salah. Jadi bahasa ini Bu ada jawab menjawab kita dengan Allah. Harus kita pahami. Makanya kita ketika mengibadahi Allah, kita emang tidak bisa melihat Allah. Tapi Allah sedang mengawasi dan memperhatikan kita. Harus kita pahami itu. Itulah di dalam Islam disebut dengan ihsan. Ini seperti ini Bu. Kita kira-kira ada orang yang kita cintai, lalu dia sedang memperhatikan kita. Macam mana kita? Gimana rasa kita? Ini ada orang yang sangat kita cintai, lalu kita sedang diperhatikan. Ya macam mana kita beramal? Nah, kalaupun jilbab, nah kan gitu ya, pakaian kita kan. Nah, yang paling mencintai kita itulah Allah. Lalu Allah sedang memperhatikan kita. Diberikannya ujian, diberikannya cobaan, diberikannya musibah. Ya kan? Itu adalah salah satu cara Allah mengawasi kita dan memperhatikan kita. Lalu kita bilang, la ilaha illa anta, akulah yang salah ya Allah. Aku telah menganiaya diriku ya Allah. Ampunilah aku, kata Allah. Tidak. Engkau tidak bisa berbuat apapun kalau tidak aku gerakkan. Akulah yang menggerakkan kamu ke sana, ke sini, berbuat, berpikir, tidur, segala. Akulah yang menggerakkannya. Itu kalau kita ucap, Ibu. Kalau kita nggak ucap, salah dirimu sendiri. Makanya orang yang mengatakan inni kuntu minadh dhalimin, aku telah menganiaya diriku, orang yang telah hilang sifat ananiah diri, ego diri. Kalau orang masih ada ego diri, dia tidak akan bisa mengucapkan itu. Makanya apa hikmah agar kita hilang sifat ego diri? Kalau melalui amalan, itulah dengan memperbagus wudhu. Apa? Memperbagus wudhu. Memperbagus wudhu itu hisiah kita, itu dibersihkan oleh Allah. Apa hisiah? Jasad. Ketika kita mengambil air wudhu, maka jasad kita dibersihkan oleh Allah. Mulut kita yang berkumur-kumur ya, istimsat kita, hidung kita, mata kita, wajah kita, tangan kita, itu dibersihkan melalui air. Tetapi ingat, ada yang dibersihkan Allah melalui batin. Apa itu? Itulah kalbu kita, itulah iman kita, itulah tauhid kita. Setiap kali kita mengambil air wudhu, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada sifat-sifat tercela pada diri kita. Ada 5 sifat tercela yang Allah hilangkan ketika kita berwudhu. Salah satunya itulah sifat ananiah diri, ego diri. Coba lihat Bu, kalau orang ego merasa dirinya lah yang paling kuasa, dirinya lah yang paling memberikan keputusan, coba lihat, dia wudhunya betul apa enggak? Bisa dipastikan, berwudhunya itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja, tidak menjadi bahagian yang bisa membersihkan jiwa. Makanya wudhu ini hati-hati. Jadi kita dalam Islam ini, level 1 berwudhu, kadang-kadang kita kalau pakai akal kita nggak nyambung, kok bisa kita berwudhu dilepaskan sifat maksiat kita. Itulah hikmah yang Allah beri. Itulah fadilah, keutamaan yang Allah beri, yang hanya Allah saja yang bisa memberi. Kita tidak bisa mengusahakan itu, nggak bisa. Nah, satu ya, sifat ananiah diri. Yang kedua, ghadab, sifat marah. Sifat marah pada jiwa kita, itu cara menghilangkannya bukan dengan nasihat. Oh, kita nasihati, jangan marah ya Dek, jangan marah ya Bang, jangan marah. Nggak bisa, berwudu. Orang yang suka berwudu yang benar, baik untuk sholat atau di luar sholat, itu akan menghilangkan sifat ghadab. Apa ghadab? Marah. Terutama marah ketika musibah datang. Ketika musibah datang, ini dia nggak marah. Maka dia mengatakan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini datang dari Allah. Dan kepada Allah lah aku kembali. Aku sandarkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu luar biasa. Nah, kemudian ketiga adalah sifat hasad. Allah hilangkan pada diri kita sifat dengki, itu luar biasa. Orang-orang berwudu itu dihilangkan sifat apa? Sifat dengki. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika melihat orang musibah, kita pun ikut empati kepada orang yang kena musibah. Ketika orang mendapat nikmat, kita pun bahagia dengan nikmat yang orang dapat tadi. Maka pada gilirannya kita pun akan mendapat nikmat yang sama. Ini yang luar biasa ya, yang Allah beri kepada seorang hamba.
Makanya dengan itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat-sifat ini menjadi sifat kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang besar kepada kita ketika kita mampu mengamalkan ini. Nah, yang berikutnya, ini yang paling sangat ada di dalam masyarakat. Orang yang telah mensucikan jiwanya melalui air wudhu, Allah hilangkan sifat ghibah. Menceritakan aib orang. Walaupun itu benar adanya. Makanya kalau ada orang lagi diuji dan diberi cobaan, dia tidak menceritakan itu yang membuat orang yang terkena musibah itu marah atau sedih atau sakit hati. Jadi kalau misalnya ada seseorang jatuh dari jabatannya, kita bilang, iyalah, dia tuh emang begini. Begitu ya. Itu kalau orang yang betul wudunya, dia tidak akan melakukan itu. Makanya kita nanti bisa memilah mana yang boleh jadi kawan, mana yang boleh jadi sahabat. Orang yang suka menggibah, jangan dijadikan sahabat. Yang kelima yang hebat lagi, kawan daripada ghibah nih, zuriyat ghibah nih, namimah. Namimah itu macam mana? Orang itu memang salah, tapi disalah-salahkannya lagi. Orang itu misalnya judes, tapi kita bilang, oh judesnya memang luar biasa, memang judes sekali. Ah, itu namimah. Yang udah jelek dijelek-jelekkan. Nah, ini adalah efek daripada orang yang tidak istiqomah dalam berwudu atau tidak benar dalam berwudu. Ini jauh sekali sahabat sekalian. Jauh sekali efek daripada ibadah. Makanya ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita udah dekat dengan Allah, jauh dari maksiat. Dan itu bukan kita yang mengusahakan. Allah memberikan fadlullah, karunia-Nya. Jadi jangan bilang, kayak mana caranya saja biar saya nggak ghibah. Berwuduk lah. Dan kita bilang jangan kawan sama si fulan, jangan kawan sama si fulan. Ah, nggak bisa karena kita jumpa sama semua orang ini kan jumpa. Ya kan? Bukan keadaan itu, tapi lebih kepada buah daripada ibadah kepada Allah. Nah, 5 daripada berkah wudhu ini menjadi efek pensucian jiwa. Makanya saya katakan tadi, ketika misalnya kita melakukan ini terus-menerus, lalu terjadilah musibah, tertimpalah pada sebahagian kita atau tertimpalah pada diri kita misalnya, maka Allah berikan kita kekuatan. Jadi ini zikir-zikir yang hari-hariannya tidak boleh kita pilah-pilah, mau ini kadang ada, kadang nggak bisa. Dia terus istimro dan istiqomah, itulah menjadi sumber kekuatan. Nah, kemudian orang-orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingin menyadarkannya. Allah akan menyadarkannya bahwa segala sesuatu itu di dalam kuasanya Allah. Maka kembalilah engkau kepada Allah. Maka hilanglah sifat marah dan kecewa kita. Karena di balik itu semua ada kebaikan yang sangat besar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini Allah menunjukkan kepada kita setiap musibah yang datang, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, menggantungkan harapan kepada Allah dan banyak-banyak berzikir. Berzikir yang dimaksud di sini Bu, yang paling utama adalah dengan membaca kalam-kalam Allah. Makanya orang terus membaca kalam-kalam Allah, seluruh daripada saluran kita bilang dalam sel-sel dirinya itu dibersihkan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa untuk keburukan. Tidak ada yang tersisa untuk keburukan. Semakin banyak kita membaca Al-Quranul Karim, maka semakin bersih daripada seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita ini, baik fisik maupun ruh kita. Ini yang luar biasa. Makanya bacalah kitab Allah. Tidak ada yang berubah daripada semua kalimah-kalimah Allah yang telah kita pelajari pada Jumat yang kemarin tentang surah Al-Kahfi 27, 28, 29 dan ayat 30. Masih ingat Ibu? Ya, tidak ada yang berubah dari semua kalimah-kalimah Allah. Hukum syariat Allah ini kapan mau Allah jadikan gempa, kapan mau Allah buat banjir, kapan Allah mau buat angin topan. Tidak ada yang bisa berubah, tidak ada yang bisa menghalangi. Hanya saja ketika dalam jiwa kita, ruh kita ini bersih, kita akan baik-baik saja. Karena jika kita selamat ya, kita tidak di dalam musibah itu, maka kita mendapat karunia dari Allah. Tapi jika mau kita dalam musibah itu, Allah akan berikan kita kekuatan. Allah akan berikan kita kekuatan. Dan andai pun kita innalillah dalam peristiwa bencana itu, kita pun mati syahid.
Ini yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, hidupkan aku dalam ma'rifah kepada Allah. Macam mana ma'rifah kepada Allah? Selalu dengan kalam-kalam Allah. Selalu dengan kalam-kalam Allah. Dan matikan aku syahid di jalanmu ya Allah. Syahid di jalan Allah tidak mesti harus ke medan perang. Karena tidak semua orang pergi ke medan perang. Syahid di jalan Allah itu adalah syuhada, yang segala sesuatunya dia niatkan karena Allah. Itu kalau dia mati syahid. Datang pun kita kemari, tapi kalau musibah di tengah jalan, misalnya kecelakaan atau apapun, itu pun dihitung syahid, tapi syahid dunia. Syahid dunia. Tapi kalau ke medan perang, itulah syahid akhirat. Dan Bu ya, kita minta kepada Allah, wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabil. Hidupkan aku ma'rifah. Macam mana ma'rifah kalau nggak buka ayat Quran? Makanya Ibu lihat Ibu, orang yang selalu membuka mengkaji ayat-ayat Allah, bukan hanya sekedar iqra ya, bukan sekedar baca tilawah, tadabbur, membaca tafsirnya, kemudian terus mengamalkan isi kandungannya. Orang itu akan muncul dalam jiwanya semangat. Apa? Semangat. Ruhnya hidup. Tapi kalau kita nggak buka, nggak kaji, di dalam jiwanya apa? Di dalam jiwanya lemot. Rasa tak berarti, rasa tak bernilai, rasa tak berguna, rasa tak berdaya, dah. Nggak berdaya, aku tak berdaya. Tapi bagi seorang mukmin itu enggak. Itu luar biasanya Allah beri kepada orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah. Nah, kita akan lihat pada ayat selanjutnya pada surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. Inilah yang menjadi acuan yang paling berharga bagi kita ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini. Akhirnya ketika terjadi kita merasa itu biasa saja. Karena sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirus sabirin. Apa kata Allah? Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji. Allah akan pasti menguji. Ini tidak dipilih-pilih, semua manusia. Makanya kita ketika nanti ada teman kita diuji, kita jangan, iyalah dia begitu. Ya, tinggal tunggu kamu. Ya kan? Kalau kita orang misalnya kena banjir ya di sana ya. Dulu kita ingat waktu ketika peristiwa tsunami juga begitu, ketika Aceh terjadi. Maka sebahagian mengatakan, waktu itu kan musim haji ya. Ketika di haji itu, ketika tanah suci ada seorang sahabat mengatakan, oh itu Aceh karena begini, tunggu berapa waktu terjadi di tempat. Itu emang hak Allah, mana ada kuasa kita. Walanabluwannakum, maka sungguh kata Allah, kami pasti, ini kepastian nih. Maka kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan. Ada rasa Bu kita takut? Ada kan? Ada dalam jiwa kita takut. Takut miskin, takut tua, takut apa lagi? Takut banjir. Sekarang udah banyak. Harga cabai 250.000. Karena takutnya kita nggak datang ke pengajian beli cabai lu. Nah, saking takutnya kita lagi, aku mau nanam cabai lah. Mahal kali cabai. Waktu kita tanam cabai udah turun harga cabai. Waktu kita panen kan 3 bulan kemudian. Harga cabai udah balik ke 60.000. Tanam tomat lah kita. Karena tomat yang naik. Dimasukkan kepada kita takut. Dan itu ada. Dan tidak pada mukmin. Mukmin itu takutnya ketika dia jumpa sama Allah aja Bu. Satu aja takutnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah engkau pada satu hari, semua engkau dipertemukan kepada Allah. Dan Allah tidak menganiaya siapapun di antara kamu. Hanya kamulah menganiaya dirimu sendiri. Saya mau bilang Bu ya, aniaya kita. Ini di balai kan juga pengajian setiap Jumat. Tahu kita di balai itu ada pengajian. Kita ada waktu, ada kesempatan. Enggak datang tuh zalim. Itu zalim tuh. Ada waktu, ada kesempatan, itu kalau nggak datang zalim. Tapi kalau nggak ada di sini nggak zalim.
Makanya ada satu negeri nanti, ada satu negeri, di mana lah misalnya di Eropa dimanapun, nggak sampai dakwah ke situ. Ketika dia mati, dia tidak bersyahadat, dia nggak diminta pertanggungjawaban sama Allah. Dia tidak dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada panggilan dakwah, tidak ada. Tapi dunia mana sekarang yang nggak sampai ini Android kita nih? Dunia mana nggak sampai? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kan? Ada semua kan? Nah, makanya. Nah, jadi takut yang dibolehkan dalam Islam adalah takut ketika kita jumpa sama Allah. Makanya kita bilang, ini aku buatnya udah betul apa enggak nih? Yang aku kerjakan ini. Oh, udah betul, aman. Kan gitu kan? Ini hari ini betul nggak amalan gue nih? Kalau betul, aman. Umurku betul nggak aku gunakan? Aman. Hartaku betul nggak? Aman. Tapi kalau tidak, takutlah engkau kepada Allah. Semua engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan yang engkau buat, yang tergerak di hati saja diperhitungkan. Yang kecil-kecil aja lah, yang besar-besar kita udah tahu semua. Yang kecil-kecil, datanglah teman kita, terlambat datang. Kita bilang, teman kita datang kan, terlambat, udah jam 4 kurang 15. Assalamualaikum. Kita lama kawan. Itu di yaumil kiamah, waktu mau dimasukkan dalam surga. Hei, tunggu dulu. Kau pernah mengedipkan matamu melihat temanmu itu? Itu kalau kita nggak minta maaf sama teman kita tadi. Jangankan yang kita kerjakan, Ibu, yang ada di hati itu diperhitungkan. Dan itu tidak dikatakan dosa, diperhitungkan. Hak Allah lah mau mengampuni atau tidak. Apalagi yang menggibahnya, apalagi yang menghasadnya, apalagi yang memfitnahnya, apalagi yang mencercanya, apalagi yang mencelanya. Itu luar biasa dalam Islam. Ya, makanya wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah engkau pada satu hari semua kita kembali kepada Allah. Itu yang kita. Nah, takut itu nggak akan muncul kalau tidak ada amalan, nggak ada. Kalau kita nggak baca di kalam Allah nih, nggak ada, karena nggak ada yang menegur kita. Ada mungkin tetangga datang, assalamualaikum Bu, Ibu tadi begini Bu, itu nggak boleh. Ada teman kita kasih kabar, nggak ada. Jiwa-jiwa kita ada yang menegur jiwa kita nih. Mama kita pun nggak tahu apa yang ada dalam kepala kita nih. Suami kita pun yang kita tidur, kita bilang satu ranjang, tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala kita. Jiwa bersungguh-sungguh kita, ini yang tahu hanya Allah. Jiwa takut kita yang tahu hanya Allah. Makanya sangat tergantung sekali niat-niat kita. Dan ingat bahwa kamu diuji dengan rasa takut. Makanya takut ini harus memicu kita kepada taat. Umurku sudah 50 tahun, aku harus bergiat lagi. Kita lihat, rata-rata orang meninggal 56, 58, udah meninggal dunia. Aku sudah 53, waktuku tinggal berarti sekian lagi. Maka aku bergegas, aku sibuk dengan diriku, tidak sibuk dengan orang lain. Kayak gitu kan, Bu? Umumnya sekarang kan kita lihat orang habis umur berapa? 55 kita dapat kabar, innalillah. 56, kalau kita masih 55, masih cita-cita ke negeri, ujung negeri sana, umur udah 55. Padahal kain kafannya sudah ditenun. Kain kafan sudah ditenun. Kita kan nggak tahu nih, kain kafan kita udah ditenun kan, kita nggak tahu. Makanya kehati-hatian kita setiap hari itu terus. Itulah yang membawakan kita rasa takut. Hilanglah nanti takut kita terhadap dunia. Maka dikatakan kalau takut kita terhadap dunia, kita tidak akan berinfak. Kalau aku kasih uang 100.000 ini, apa yang ada pada diriku? Kayak gitu kan? 100.000 tambah 100.000 lagi tambah 150 lagi dapat 1 kilo cabai kan gitu. Kalau kondisi sekarang. Makanya kita nggak berani berinfak. Kan gitu kan? Kalau kita misalnya ada uang berapa tadi? 90.000 dapat 1 lempeng telur. Sekarang 1 lempeng telur itu 90. Nah, 90.000. Kalau kita ada uang 50.000, kita bilang aku nggak mau sedekah. Kenapa? 40.000 lagi kurang uang. Mau beli telur 1. Padahal kita tidak tahu apa besok masih hidup atau enggak. Tapi kalau kita berniat, ya Allah, aku juga dunia ada, akhirat juga ada. Ya sudah, aku beli setengah lempeng aja. Maka setengahnya aku berinfak, bersedekah. Rupanya sampailah umur. Dunia dia dapat, akhirat juga dia dapat. Jadi seperti itu. Dan kita pun tidak diperintahkan oleh Allah untuk berlebih-lebihan dalam berinfak. Sekadar daripada rezeki yang Allah beri kepada kita. Nah itu wal khauf, rasa takut yang memicu diri kita ini kadang-kadang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang membuat takut itu begitu tinggi sehingga ibadah kepada Allah itu terputus. Lalu apa? Walju, rasa lapar. Kita nih kalau lapar itu, apalagi ibu tengok di tempat-tempat orang yang kena musibah, ya kan? Dibagi segala macam itu. Nah, kadang-kadang kalau nggak ada iman dalam jiwa kita, kita untuk diri kita, ingat dulu waktu peristiwa tsunami, kita dapat 5 kilo minyak, kemudian berapa kilo Indomie segala macamnya, berapa kotak, dapat. Ketika dapat, untuk saya besok, untuk hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tapi kalau kita nanti ada rasa iman kita, kalau saya lapar, teman saya juga lapar, maka saya ambil sekedarnya dan kemudian kita berbagi. Makanya orang yang menumpuk harta itu dosanya besar sekali. Menumpuk. Jangankan menumpuk harta, menumpuk ilmu tidak dibagi pun berdosa. Dia sudah mengetahui, tapi dia tidak bagi. Menumpuk harta seperti itu. Makanya harta yang ditumpuk-tumpuk itu akan ditimpakan pada dirinya pada yaumil kiamah. Karena harta itu memang harus dibagikan, dimanfaatkan kembali. Nah, kita lihat walju wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Maka diberikan kepadanya apa? Rasa lapar, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Nah, ayat ini dikatakan apa? Ketika dikatakan was samarat. Nah, ini kita kalau nggak dibantu oleh para mufasir kita nggak paham Ibu. Was samarat itu kan buah-buahan. Jika kita misalnya bekerja, nah ada nggak terjadi sama kita? Kita bekerja, disiplin, ya kemudian kita orangnya teratur, orangnya ikutin peraturan dan seterusnya, tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan di situ. Itu namanya wassamarat. Artinya, kalaupun misalnya kita sebagai seorang petani, udah kita siram, udah kita pupuk, udah kita semua, kena banjir. Itu namanya wassamarat. Kita tidak mendapatkan buahnya. Kita sudah belajar S1, S2, S3, ya kan? Sudah mengikuti peraturan. Bukan kita dipilih. Dipilih orang yang agak on sedikit. Ya kan? Nah, itu namanya wassamarat, itu ujian. Itu ujian, Ibu. Itu bukan cobaan, itu namanya ujian. Dan itu ada nggak pada kehidupan dunia? Makanya Allah katakan, jika engkau mendapatkan itu, aku sempurnakan nanti di yaumil akhir. Nah, kalau nggak punya iman, ini masuk nggak rasa dalam jiwa kita? Enggak, pasti akan ada marah, pasti akan ada kecewa, dan akan ada yang ketiga, membalas dendam. Membalas kan? Kita akan membalas. Jadi wassamarat itu lebih kepada seseorang telah berikhtiar sangat baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu seperti yang dia cita-citakan. Engkau diuji dengan itu, kata Allah. Nah, inilah mungkin yang tidak mudah, inilah mungkin yang tidak kecil, dan ini butuh seperangkat iman yang kuat untuk merangkul kita mendapatkan ini. Misalnya ibu udah baik, udah soleh, udah baik. Ada orang fitnah datang, begini, ada nggak itu kehidupan? Kita tidak mengerjakan, tapi diucapkan seperti itu. Itu namanya wassamarat, Ibu. Tapi kalau kita memang begitu, dibuat seperti itu namanya bukan samarat. Itu memang harus dapat azab kayak begitu. Ya kan? Nah, tapi ini memang dia baik, memang baik, tapi mendapatkan itu. Dan Rasulullah juga mendapatkan ujian samarat. Rasulullah juga mendapatkan ujian seperti itu. Bagaimana baiknya Rasulullah dalam berdagang, bagaimana Rasulullah baiknya ketika dia mengayomi sahabat-sahabatnya, tapi Rasulullah disebut majnun. Nah, kalaulah Rasulullah mendapat ujian seperti itu, apalagi kita yang tidak ada jaminan dari siapapun. Makanya Allah mengatakan, diwanti-wanti oleh Allah, aku uji kamu itu dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa. Macam mana jiwa, Bu? Jiwa kita ini kadang-kadang seharusnya saya dihormati, tapi kenapa nggak dihormati? Seharusnya saya diberi, kenapa tidak diberi? Seharusnya saya dapat, tapi kenapa tidak dapat? Ada, Bu, dalam kehidupan? Seharusnya nilai saya A+, tapi kenapa dapat ini? Bisa jadi dizalimi dan seterusnya. Itu ada di dunia, dan itu ada, kata Allah. Maka dikatakan seperti itu, wabasyirus sabirin. Maka hendaklah engkau bersabar. Nah, sabar ini kita udah bahas kemarin di surah Al-Kahfi ayat 27. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Kepada siapa? Mereka yang berdoa pagi dan sore. Arti berdoa pagi dan sore, yang senantiasa berada dalam ingat kepada Allah.
Makanya Bu, dalam Islam ada zikir wirid pagi dan sore. Ibu bisa lihat, siapapun yang mengamalkan zikir wirid pagi dan sore akan dimasukkan dalam jiwa kita ketenangan. Itu luar biasa. Itu dimasukkan oleh Allah. Jadi jangan nunggu ujian datang, jangan nunggu musibah datang. Maka zikir pagi sore itu udah kita ucapkan. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallah amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu salah satunya. Maka Allah mengatakan, aku kirimkan 70 malaikat untuk menemani dan menolong kamu. Itu kan luar biasa tuh. Itu surah Hasyr. Itu udah kajian kita yang jauh-jauh sebelum. Nanti bisa diputar lagi ya. Kadang-kadang kita apal zikir yang ini, lupa zikir yang itu. Kan? Apal yang ini, lupa yang itu. Saja banyak kali. Ya dicicil. Ya orang menabung Ibu. 500, 6, 10 tahun dapat berapa? Kayak gitu kan? Amalan ini juga. Amalan kalau semuanya mau dihafal mana lah bisa. Itu dikatakan apa soal Hasyr itu? Engkau baca pagi, engkau baca sore. Nggak usah 7 kali, 8 kali. Sekali pagi, sekali sore, sekali pagi, sekali sore. Setiap harinya dikirimkan Allah 70 malaikat. Untuk apa sama kita? Malaikat itu dikirim Allah kepada kita, makanya kita itu terasa tidak sepi. Kita terasa tidak sendiri, seperti ada yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Dan kita nggak bete-bete Bu, karena kita nggak sendiri, rame. Kita kok berada di orang rame macam mana? Semangatlah kita. Coba tengok di Ka'bah Baitullah tuh, ada nggak orang di waktu tawaf merokok? Kalau merokok aneh kan? Tapi kalau kita di kafe, kalau kita nggak merokok, aneh apa nggak kita? Kita yang aneh. Orang merokok semua. Makanya cari posisi tempat yang benar. Maka ketika berada pada tempat yang benar, kita akan merasa kita dapat dukungan. Nah, perlu sekali kita mencari dukungan. Nah, jadi kita lihat, zikir pagi dan sore sampai dikatakan Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jangan ikuti pejabat daripada kafir Quraisy. Mereka tidak akan membelamu. Yang membelamu adalah mereka yang berzikir pagi dan sore, yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembelaan Allah kepada orang berzikir pagi dan sore. Itu luar biasa. Jadi kita nggak usah bilang, kalau aku zikirnya apa aku dapat, nggak usah. Allah pasti kasih. Itu namanya fadlullah. Itu namanya karunia dari Allah. Allah akan berikan kepada kita itu karunia-Nya, yang kita pun kadang tidak mengetahui bahwa itu sudah sampai pada tubuh kita. Udah sampai pada cara berpikir kita, udah sampai pada sikap kita. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dikatakan seperti itu. Nah, jika terjadilah musibah, ini sambung ayat Bu. Apa dikatakanlah? Alladzina idza asabatuhum musibah. Apabila tadi orang-orang yang basirus sabirin, bersabar dari ujian yang tadi, lapar, takut dan seterusnya, dia bisa melewatinya. Apabila dia tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita mengatakan nggak mungkin terjadi ini tanpa kudrah dan iradah Allah. Jadi kita Bu, ini luar biasa ya, dibantu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hujah yang sangat nyata. Apabila ada apapun yang terjadi yang di luar dari dugaan kamu, di luar dari pikiran kamu, di luar dari sangkaan kamu, maka kita mengatakan semua biiznillah, semua dengan izin Allah. Tapi ingat, setiap kerusakan yang terjadi ada salah dari perbuatan dirimu sendiri. Tapi semua nikmat yang datang itu adalah pemberian sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pahami. Makanya Bu, bahasa orang sufi lah ya, bahasa orang mendekat kepada Allah. Nggak boleh kita bilang Allah memberiku sakit, nggak boleh. Karena memang sakit itu ulah dari diri kita sendiri, ya kan? Sakit itu kan ulah dari diri kita sendiri. Ada kebiasaan-kebiasaan kita. Hanya saja nanti sakit itu bagi ada orang-orang yang mengambil ibrah dari sakit menjadi ujian pada dirinya. Dia mendekat kepada Allah. Dia mendekat kepada Allah.
Lalu bagi orang yang misal tidak taat kepada Allah, maka dari itu dia menjauh dari Allah. Maka dari cobaan itu dia tidak mendapatkan teguran yang baik. Nah, hanya saja mau kita katakan, apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini, musibah-musibah yang terjadi, kerusakan, itu seluruhnya kata Allah, kerusakan itu disebabkan ulah tangan manusia. Makanya hari ini seperti banjir bandang pun ulah daripada manusianya. Tapi terjadinya itu biiznillah, dengan izin Allah. Ada yang mendapatkan pahala dari kejadian itu, ada yang mendapatkan dosa dari kejadian itu. Makanya ketika kita disadarkan oleh Allah, mendekatlah kita kepada Allah, agar semua ujian ini semuanya berbuah daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan yang kita melihatnya pun akan menjadikan kebaikan. Maka kata Allah, orang-orang diberikan musibah, maka dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau bahasa kita hari-hari, semua atas izin Allah. Jadi nggak ada bahasa kita kok begini, kok begitu, kenapa begini, kenapa begitu, nggak ada lagi. Dan tidak ada marah, tidak ada kecewa, ya tidak ada lagi. Nah, jadi penting sekali kita mempelajari apapun musibah yang terjadi ini adalah bahagian daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita melihat di sini ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Luar biasa. Ya, pada ayat 159, pada ayat 158 tadi ya, 156, 57, 58, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi Ibu, seketika macam mana konsep ketika menerima musibah? Terima. Kita terima dulu. Kita terima. Semua sudah kudrah dan iradah Allah. Apa kudrah? Semua sudah kehendak dari Allah. Maka kita lapang. Dari kita lapanglah akan muncul tawakal. Dari tawakal itulah baru muncul sabar. Maka dari sabar itu Allah memberikan yahdi qalbah, petunjuk-petunjuknya. Petunjuk-petunjuknya, petunjuk itu banyak. Makanya tadi apa amalan yang bisa kita lakukan? Berzikir pagi dan sore. Kalimah apa yang paling utama? Kalimah rasa bahwa kita ini menganiaya diri kita kepada Allah untuk Allah memberikan ampunan. Tidak ada lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi jika misalnya salat malam kita bagi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. 2 rakaat pertama jangan minta yang lain-lain dulu. 2 rakaat pertama setelah salat, maka kita mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masuk 2 rakaat kedua, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Ibu ada rezeki lagi, kesempatan lagi, masuk rakaat ke-6. Ketiga ya Bu ya. Ketiga, nah yang ketiga kita berselawat kepada Rasulullah. Maka kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi bagi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah. Agar dibukakan Allah kepada kita pintu-pintu kasih sayangnya. Miftahi babi rahmatillah. Pintu-pintu rahmatnya. Dari musibah ini keluarlah petunjuk-petunjuk Allah kepada kita. Itu luar biasa. Ada kasih sayang, ada kedekatan dengan Allah, ada keimanan, ada kebaikan. Miftahi babi rahmatillah. Jadi kalau dilihat nanti Ibu buka, itu ada selawat miftah. Bagaimana Allah memberikan pembuka-pembuka yang baik kepada kita. Itu kita baca setelah minta ampun. Ya kan? Setelah bertawakal kepada Allah, baru kita minta berselawat kepada Allah. Nah, cantik lagi setelah itu barulah kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mengeluarkan tauhid, maka kita mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'adil amin. Ketika itu kita ucapkan Bu, tertancap keteguhan hati. Nah, di dalam Islam amalan-amalan yang kita kerjakan ini, itu berdampak ketika kita mengarungi kehidupan. Jadi jangan tunggu akhirat, bukan tunggu di yaumil qiyamah. Jangan nanti ustazah di surga, jangan pikir di surga.
menjalani kehidupan ini. Ada ketegaran, ada keteguhan, ada rasa bahwa kita itu kuat. Ibu ya, itu akan masuk pada jiwa kita. Itulah rahmat Allah. Itulah nanti karunia Allah. Itulah nikmat Allah. Tapi bagi kita yang mengerjakannya. Bagi yang tidak mengerjakannya, rasa sepi, rasa tidak kuat, rasa tak berdaya. Itu kebalikan-kebalikan dari itu. Makanya kita ditopang. Makanan roh, makanan jiwa, makanan roh, makanan jiwa kita, itulah zikir ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah samarat, buahnya kita bisa rasa di dunia, dan nanti Allah genapkan di yaumil qiyamah dengan surga-surga. Nah, ibu sekalian yang sangat saya muliakan, untayan yang saya sampaikan ini bukanlah seperti obat kebeh. Obat kebeh apa obat kebeh? Obat bius. Nanti balik lagi dia, enggak. Maksudnya yang kita sampaikan ini janji Allah dan Rasulnya. Siapa yang menapakinya, menjalaninya, wallahu wa'adun haqqun, dia akan mendapatinya. Enak nggak kita jadi orang bersemangat? Enak. Enak nggak kita orang jadi orang percaya diri? Enak. Enak nggak kita yang jauh dari rasa takut? Enak. Kita aja Bu, misal kita ada takut, malam-malam mati lampu, macam mana rasa kita? Duh, gimana? Ya Allah, ya kan? Kita bilang lagi, datang kawan, bukan 1 hari, 4 hari mati lampu. Ya Allah, macam mana? Itu aja udah stres, melewati hari itu. Nah, hanya saja nanti kalau kita sudah diberi iman, karunia oleh Allah, mati lampu. Yang kita pikirkan bukan lampu itu lagi. Macam mana gelapnya di alam kubur ya. Makanya nggak ada bandingan apa-apa. Kenapa? Di dunia ini, mati lampu itu terasa malam. Ya kan? Lalu ketika subuh datang, lalu ketika terbitnya fajar, hilanglah gelap itu. Kita udah selamat balik nih, selamat balik. Tapi kalau di alam barzah, bayangkan Bu, gelap yang tidak akan pernah terang lagi. Lalu ditunggulah kiamat yang panjang itu datang. Kan ditunggu kiamat tuh. Pas kiamat datang, dia menunggu-nunggu kegelapan yang lebih gelap lagi. Bisa kan? Tapi kalau kita di dunia, ketika kita gelap, habislah malam, datanglah siang. Maka setelah siang, jangan engkau beriftirah bahwasanya sebentar lagi datang malam. Ada kehati-hatian kita, berjaga-jaga kita. Tapi tidak nanti di yaumil qiyamah. Maka dikatakan alam barzah itu adalah alam yang sangat gelap bagi mereka yang tidak punya ingatan kepada Allah terhadap kalam-kalam Allah. Dan seluruh amal-amal kita nanti menjadi nur, menjadi cahaya. Itulah yang Allah jelaskan di dalam apa? Di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nurun yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innallaha ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan setobat-tobatnya atau tobat nasuha. Bagaimana ya Rasulullah tobat nasuha itu? Maka tobat nasuha itu akan menghilangkan seluruh keburukan-keburukan yang ada pada diri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan engkau ke dalam surga tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzi. Allah tidak akan menghinakan seluruh para nabi, dan Allah tidak menghinakan orang-orang beriman. Cahaya-cahaya mereka itu akan ada di samping kiri dan kanan. Seluruh amal-amal kita akan berbuah menjadi cahaya-cahaya. Lalu mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna. Maka Bu, ayat ini dikatakan bahwa ketika nanti pada finishnya nanti ketika kita melewati sirat, orang-orang kafir, maka cahaya yang gelap ada pada diri mereka. Mereka gelap, waktu melewati tidak bisa.
Sementara orang beriman maka dipenuhkan cahayanya. Dari mana cahaya itu? Itulah amal-amal kita di dunia ini. Jadi mau kita katakan kalau kita datang ngaji 2 jam. 2 jam ini cukup seperti kita ngecas cahaya. Seperti Ibu Pajara ngecas. Nah, kan gelap. Cas, ada cahaya. Maka bertahan berapa lama ya? Bertahanlah berapa lama. Nah, sekarang amal kita kan bukan ngaji aja. Ada mendidik anak, ada menuntut ilmu, ada sholat, ada puasa, ada berzikir, ada bersedekah. Kan gitu kan? Ada berselawat banyak. Nah, itu ibaratnya seluruhnya menjadi cahaya. Nah, mana yang sangat dibutuhkan, diperlukan oleh Allah? Dibutuhkan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat cahaya itu ketika kita melewati sirat. Maka ketika kita melewati sirat, cahaya itu penuh datang kepada kita, teranglah jalan kita. Lewatlah kita di situ, biiznillah, bini'matillah, masuklah ke dalam surganya Allah. Lalu orang kafir lihat, selamat dia. Karena dia ada lampu, ada cahaya. Maka dia bilang, hai orang mukmin, mintalah cahaya kamu sedikit. Mintalah cahaya sedikit. Kata Allah, tidak bisa lagi. Makanya ketika di dunia kita berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya ya Allah ketika kami melewati sirat. Nah, kalau kita nggak dibantu oleh para mufasir, orang yang diberi hidayah oleh Allah, kita kan lewat aja baca ayat tuh. Kan lewat aja kita baca ayat. Tapi kalau kita dibantu, oh ini rupanya, maka hari-hari kita bilang sama Allah, berilah cahaya ya Allah. Maka Allah mengatakan, aku tidak akan pernah menghinakan para nabi. Dulu ketika di dunia orang-orang kafir menghinakan para nabi, dan aku tidak akan menghinakan orang-orang mukmin. Tidak akan menghinakan orang mukmin. Jadi dua itu, para nabi dan orang-orang mukmin. Dan kita bukanlah nabi, tapi kita berdoa, golongkanlah aku ya Allah menjadi orang-orang mukmin. Saudara-saudaraku ini golongkanlah menjadi orang mukmin. Kenapa? Kalau kamu sudah lakap mukmin, tidak dihinakan oleh Allah. Mana yang paling terhina? Mereka yang tidak mukmin terjatuh di dalam neraka jahanam. Ibu bayangkan Bu, kalau terjatuh macam mana? Tidak akan selamat. Ya, tidak akan selamat. Nah, itulah yang menjadi cicilan kumpulan-kumpulan kita. Berat-berat pun hidup ini harus kita pikul. Rasa berat di kita kan? Rasa berat. Harus kita pikul. Ujian, cobaan, musibah. Itu harus kita pikul. Kenapa? Fangqalabu binikmati minallah. Dari sabar-sabar kamu dibalas oleh Allah di surganya Allah. Nah, jadi kita lihat ayat ini menunjukkan motivasi pada kita. Maka ditanya, bagaimana cara mensucikan jiwa itu? Ya Rasulullah, cara mensucikan jiwa itu adalah dengan membersihkan diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Amalannya apa? Amalannya adalah dengan berwudu. Mensucikan diri. Berwudu, setelah berwudu apa? Engkau lakukanlah salat taubat. Maka kita melaksanakan salat taubat. Dari salat taubat itu apa? Allah akan membersihkan jiwa-jiwa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila dosa dihapuskan, dinaikkan derajat. Derajat di dunia itu nampak Bu, orang merindui kita, orang menyenangi kita, menyukai kita. Tapi yang menyukai itu siapa? Orang-orang beriman juga. Kalau orang kafir nggak akan. Jadi kalau ibu nanti pergi ke satu tempat tidak disukai, ibu tengok dia tidak disukai karena apa? Kalau tidak disukai karena berghibah, kita berarti alhamdulillah. Tapi kalau tidak disukai karena kita bilang karena kita melaksanakan ketaatan, tidak disukai, itu kita juga alhamdulillah tidak bersamanya. Karena digolongkan berarti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang kita selamat daripada musibah-musibah yang Allah beri. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah At-Tahrim ayat 8 ini doanya ambil yang di ujungnya saja. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Cahayakan kami Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Yang paling utama ya Allah, Engkau sempurnakan cahaya kami nanti ketika kami melewati sirat. Anak kita semua nggak bisa bantu. Nggak bisa bantu seperti hari ini. Ya kan? Adapun keluarga kita seperti saya, ada keluarga saya di Kuala Simpang, kabarnya pun ada, Bu, nggak bisa bantu. Kenapa? Nggak bisa kita salurkan, terputus, jaringan terputus, nggak bisa. Begitu kan? Nah ini menjadi ingatan kita nanti di yaumil akhir. Yang bisa kita lakukan apa sekarang? Berdoa. Ya Allah, berikanlah kekuatan,
Berilah perlindunganmu ya Allah. Berilah ya Allah pertolonganmu kepada keluargaku, kepada masyarakat kami. Ya gitu Bu. Yang lain bisa apa yang bisa kita berikan? Adapun sembako kita sekarang belum bisa dikirim Ibu. Nah itulah yang sering saya katakan dulu. Ketika syafaat dari Rasulullah dapat. Ya kan? Orang-orang yang misalnya ibadahnya, keimanannya hanya sebesar biji jagung. Maka dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dia juga akan selamat. Tapi setelah melewati masa yang panjang di dalam nerakanya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus a'la bi ghairi hisab wala azab. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga Firdaus yang tinggi tanpa azab dan tanpa hisab. Jangan setelah masuk dulu dalam neraka ya Allah. Tapi lewatkan aja lah kami ya Allah ke surga. Kata Allah, boleh, minta saja. Mintalah kita. Maka ketika kita meminta, nanti ruh jiwa kita ini diberi semangat terus untuk belajar dan mengamalkan Islam. Jangan pikir kapan saya dapatnya saja, kapan saya sampainya. Jangan pikirkan, itu karunia Allah. Yang penting sekarang ada semangat untuk menjalani itu setiap waktu. Nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah mudah-mudahan musibah yang menimpa negeri kita ini adalah menjadi kebaikan yang besar ya, untuk menambah keimanan, ketakwaan, dan kita sahabat-sahabat keluarga semua, mari kerahkan apa yang Allah titipkan kepada kita, apakah harta jiwa kita, untuk bisa memberi dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.